Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah telaah kurikulum. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fitri Nurhamidah, Esa Amalia Anjani, Ainina Fitriyatul Izzati, Septia Afifatur Raifah, dan Laras Indriani. Kami akan menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum 2013 di MI. Subtopik yang akan kita bahas pada materi kita kali ini adalah yang pertama, dasar pengembangan kurikulum 2013, yang kedua, rasiologis pengembangan kurikulum 2013, yang ketiga, karakteristik kurikulum K13, yang keempat, kebijakan pengembangan kurikulum dalam KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum sekolah dasar dalam Merdeka Belajar, yang kelima atau yang terakhir, implementasi pengembangan K13. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama dengan subtema dasar pengembangan kurikulum 2013. Dasar sendiri adalah sebuah landasan untuk berdirinya sesuatu. Fungsi dasar ialah memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai dan sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu. Setiap negara mempunyai dasar pendidikannya sendiri. Ia merupakan cerminan falsafah hidup suatu bangsa. Berpijak pada dasar itulah pendidikan suatu bangsa disusun. Dan oleh karena itu, maka sistem pendidikan setiap bangsa berbeda karena mereka mempunyai falsafah hidup yang berbeda. Pengembangan kurikulum tidak hanya merupakan abstraksi, akan tetapi mempersiapkan berbagai contoh dan alternatif untuk tindakan yang merupakan inspirasi dari beberapa ide dan penyesuaian-penyesuaian lain yang dianggap penting. Menurut Audrey Nichols dan Howard Nichols, bagaimana dipahami oleh Umar Hamalik bahwa pengembangan kurikulum adalah perencanaan, kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan dimaksud telah terjadi pada siswa. Nah, dari pengertian tadi, berdasarkan dasar pengembangan kurikulum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ialah berdasarkan 4 dasar. Yang pertama ada dasar filosofi dan sejarah. Yang kedua, dasar psikologis. Yang ketiga, dasar sosial budaya. Dan yang keempat, dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama yang kita bahas yaitu dasar filosofi dan sejarah. Dalam filsafat pendidikan dikenal beberapa aliran filsafat yaitu progresivisme, esensialisme, perennialisme, rekonstruksionalisme, dan eksistensialisme. Masing-masing aliran mempunyai latar belakang dan konsep yang berbeda. Aliran progresivisme merupakan aliran yang mengutamakan kebebasan dan menentang semua bentuk otoriter dan absolutisme. Berbeda dengan aliran esensialisme yang berusaha menyatukan pertentangan antara konsepsi idealisme dan realisme. Perennialisme tampil sebagai aliran yang bersifat progresif, yaitu mundur ke masa lampau sampai abad pertengahan. Sedangkan aliran rekonstruksionalisme merupakan aliran yang memandang segala gejala berpangkal pada eksistensi, yaitu cara manusia berbeda di dunia yang berbeda dengan keberadaan materi. Sedangkan aliran eksistensialisme adalah aliran yang memfokuskan pada pengalaman individu. Dalam pengembangan kurikulum tentunya harus berpijak pada aliran filsafat tertentu. Langkah ini akan memberi nuansa terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Yang kedua yaitu dasar psikologis. Syafruddin Nurdin mengatakan bahwa pada dasarnya pendidikan tidak terlepas dengan unsur-unsur psikologis.
Sebab pendidikan adalah menyangkut perilaku manusia itu sendiri. Mendidik berarti merubah tingkah laku anak menuju kedewasaan. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar selalu dikaitkan dengan teori-teori perubahan tingkah laku anak. Beberapa teori tingkah laku antara lain ada behaviorisme, psikologi daya, perkembangan kognitif, teori lapangan atau teori Gestalt, dan teori kepribadian. Yang keempat, dasarnya yaitu dasar sosial dan budaya. Kurikulum dapat dipandang sebagai sesuatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Ini dapat dimaklumi bahwa pendidikan merupakan usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan ansits, namun lebih penting lagi untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja, dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat. Peserta didik berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal dalam lingkungan masyarakat, dan diarahkan bagi kehidupan masyarakat pula. Kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. Kita tidak mengharapkan munculnya manusia yang terasing dari lingkungan masyarakatnya, tetapi justru melalui pendidikan diharapkan lahirnya manusia yang dapat lebih mengerti dan mampu membangun kehidupan di masyarakatnya kelak. Dasar yang terakhir atau nomor 4 yaitu dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi, telah mampu merubah tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kurikulum selayaknya dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan dan keberlangsungan hidup manusia. Masing-masing dasar tentunya memiliki sambungan penting terhadap pengembangan kurikulum pendidikan. Dasar filosofis berperan dalam merumuskan tujuan pendidikan, sementara dasar psikologis memberikan gambaran terhadap isi, proses, dan evaluasi pendidikan. Adapun dasar sosial dan budaya memberi gambaran tentang tujuan dan isi pendidikan, sedangkan dasar ilmu teknologi memberi gambaran tentang isi dan proses pendidikan. B. Rasiologis pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi meningkatkan pencapaian pendidikan. Orientasi kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap atau attitude, keterampilan atau skill, dan pengetahuan atau knowledge. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagaimana tersurat dalam penjelasan pasal 35, yaitu kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Hal ini sejalan dengan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Nah, berdasarkan kenyataan tersebut, maka pengembangan kurikulum 2013 di madrasah dikembangkan berdasarkan 4 pertimbangan, yaitu yang pertama, tantangan internal dan eksternal pendidikan di madrasah, yang kedua, penyempurnaan pola pikir, yang ketiga, penguatan tata kelola, yang keempat, penguatan materi. Yang ketiga, ada karakteristik kurikulum ke-13. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana,
di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, yaitu memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar pembelajaran. Yang keenam, yaitu kompetensi inti kelas menjadi unsur perorganisasian. Kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Yang terakhir, yaitu kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antara mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Selanjutnya, D. Kebijakan pengembangan kurikulum dalam KTSP, Kurikulum 2013, dan Kurikulum Merdeka Belajar. Indonesia mengalami beberapa kali perubahan kurikulum. Berikut akan diuraikan kebijakan kurikulum dalam KTSP, Kurikulum 2013, dan Kurikulum Sekolah Dasar dalam Merdeka Belajar. 1. Kebijakan kurikulum sekolah dasar dalam kurikulum 2006. Kebijakan dan penerapan KTSP sebagai penyempurnaan KBK menurut Baidowi memiliki latar belakang antara lain: A. Kurikulum-kurikulum yang disusun secara nasional selama ini mengalami banyak kendala di sekolah-sekolah karena kurang menyentuh karakteristik dan potensi masyarakat dan peserta didik. B. Adanya keinginan masyarakat dan stakeholders pendidikan untuk mendekatkan pengembangan kurikulum kepada satuan pendidikan sebagai center of teaching learning proses kurikulum. C. Adanya keinginan memberdayakan sumber daya dan potensi yang ada untuk berperan dalam penyusunan kurikulum. D. Sejalan dengan otonomi daerah bidang pendidikan, pemerintah pusat lebih banyak berperan dan berkewajiban menyusun standar-standar pendidikan. 2. Kebijakan kurikulum sekolah dasar dalam kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menggantikan kurikulum 2006 meskipun keduanya masih merupakan kurikulum berbasis kompetensi. Rasionalitas pengembangan kurikulum 2013 meliputi tantangan internal, tantangan eksternal, penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi dengan tujuan mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. 3. Kurikulum sekolah dasar dalam Merdeka Belajar. Salah satu wacana yang diagungkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim adalah Merdeka Belajar. Dalam Merdeka Belajar memiliki 3 kebijakan, yakni mulai tahun 2021 tidak ada ujian nasional dan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang dilakukan di tengah jenjang sekolah. Penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan peraturan penerimaan peserta didik baru. E. Implementasi pengembangan K13. Keberhasilan implementasi kurikulum menurut Ornstein dan Hanskin dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu 1. Orang, 2. Program, dan 3. Proses. Tercapai tidaknya tujuan pendidikan lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuan guru. Misalnya terkait dengan kompetensi profesional yang dimiliki, motivasi kerja, kinerja yang ditampilkan, dedikasi, keyakinan akan kemampuan diri, dan pengalaman guru, baik latar belakang kualifikasi akademik. Selain oleh faktor guru, implementasi kurikulum juga diduga berkaitan dengan faktor program. Program ini diasumsikan sebagai dokumen kurikulum yang disusun tim pengembang kurikulum.
Dalam implementasi pengembangan K13 ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendikbud Nomor 81A tentang implementasi kurikulum diharapkan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan yang mengarah pada upaya peningkatan mutu pendidikan, khususnya melalui penerapan kurikulum baru, yakni implementasi kurikulum 2013 di sekolah dan madrasah yang telah dimulai sejak bulan Juli 2013. Oleh sebab itu, terkait dengan faktor orang Indonesia, guru menjadi faktor yang sangat strategis dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. Tercapai tidaknya tujuan pendidikan lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuan guru. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.